saya juga dibohongin juga gitu. Jadi ya saya banyak tahu lah akhirnya. Saya sampai bilang saya haram makan duit kamu, nggak makan saya. Saya sampai bilang saya haram makan duit kamu, nggak makan saya. Begitulah penuturan Elma Theana disertai dengan derayan air mata saat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Ferry yang menudingnya menagih biaya besar untuk pernikahan. Seolah tidak ada akhirnya, kini meskipun Vena Melinda dan Ferry Irawan telah resmi menikah, tapi konflik antara pasangan pengantin baru itu dengan Elma tak kunjung usai. Melihat penuturan Elma yang menyatakan haram memakan uang Ferry, kini Vena dan Ferry pun buka suara. Lantas seperti apakah tanggapan Vena dan Ferry saat melihat statement Elma yang disertai banjir air mata? Benarkah Ferry enggan berkomentar lagi tentang konfliknya dengan Elma tersebut? Hari ini fokus di acara tasyakuran dan mulai sekarang pikiran saya fokus hanya untuk Vena dan anak-anak. Tapi ada komunikasi. Ya pokoknya apapun itu, saya sekarang akan menghabiskan energi positif saya hanya untuk berpikiran yang positif, dan itu hanya akan saya lakukan untuk keluarga saya, istri saya, karena Vena sekarang prioritas utama saya. Begitu juga anak-anak. Di data bertulang, semua bisa berkata-kata gampang tanpa ada pembuktian. Tapi kalau di sini kami mau berbicara berdasarkan fakta dan data aja yang kami miliki. Yang pertama, poin yang pertama ya, Ferry tidak mengakui bahwa dia sudah bersumpah demi Allah bahwa kalau nggak salah saya sumpah hanya untuk orang tua dan hanya untuk istri. Oke. Terus kalau sumpah ke saya itu untuk apa? Saya dari awal sudah dukung Ferry, semua di jejak digitalnya ada. Bagaimana kebersamaan kita lah waktu itu ada. Terus tiba-tiba saya otaknya berpikir saya kok kayak mau ngegetok dia gitu loh masalah uang. Logika nggak sih gitu dari saya sebagai teman tuh yang pengen bantu, pengen dia bahagia, pengen senang gitu. Terus tiba-tiba nanti kalau misalnya tagihannya 1 miliar, 2 miliar, saya setega itu gitu. Pokoknya menyambut bulan Ramadan ini saya hanya mau berkata yang baik, saya hanya mau berpikir yang baik, karena saya tidak lagi mau menanggapi hal-hal yang buat saya, karena itu tadi saya bilang ya, prioritas utama saya sekarang adalah Vena dengan anak-anaknya, juga rumah tangga saya. Saya sampai bilang saya haram makan duit kamu, nggak makan saya. Iya, takut dia. Terus kalau omongan-omongan itu, kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Minggu yang lalu dia ngomong, saya nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Minggu yang lalu dia ngomong, saya nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Disinggung tentang kemungkinan untuk berdamai dan menyelesaikan masalahnya dengan Elma Theana, Vena Melinda dan Ferry Irawan pun membuka lebar pintu maaf. Bahkan keduanya bersedia ditemui kapan saja secara internal untuk menyelesaikan konfliknya dengan Elma yang kian hari kian memanas. Ferry dan Vena pun berharap agar masalahnya dengan Elma Theana dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa perlu diumbar ke publik. Kalau memang mau menyelesaikan masalah, kita selalu siap terbuka 24 jam untuk internal ya. Internal kan. Jadi pokoknya intinya semuanya kita akan berusaha selalu silaturahmi. Kalau mau diselesaikan internal, kita terbuka. Saya bisa menggarisbesarkan di sini ternyata Ferry itu banyak bohong. Saya bisa menggarisbesarkan di sini ternyata Ferry itu banyak bohong. Terserah besok dia mau buang apa. Tapi saya cuma mewanti-wanti, semakin kamu banyak bicara, nanti semakin banyak bukti keluar gitu. Lebih baik mendingan diam aja. Di sisi lain, saat konfliknya dengan Elma Theana belum juga usai, kini Vena Melinda dan Ferry Irawan tengah menggelar acara syukuran pasca pernikahan mereka.
Usut punya usut, pada acara syukuran yang digelar semalam, Vena dan Ferry pun mengundang puluhan anak yatim piatu untuk turut mendoakan masa depan pernikahan mereka kelak. Lantas, bagaimanakah kekhidmatan yang terjadi dalam syukuran yang digelar meriah tersebut? Aku belajar gimana niat sholat yang benar, aku belajar gimana cara bersyukur di semua kondisi. Mau kehidupannya Abi, sekarang mungkin orang bilang, no, tapi di situ dia banyak jadi aku tentang bagaimana rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir di acara kita. Sebenarnya hari ini kita tuh lebih tasyakuran. Tasyakuran tuh lebih mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang selama ini Allah berikan kepada kita dari mulai proses 6 bulan yang lalu, dari mulai kedekatan kita sampai akhirnya acara lamaran, terus akad nikah, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nikah yang luar biasa yang tidak pernah bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Ya, makanya pada hari ini kita lebih mengkhususkan doa bersama anak yatim. Jadi untuk kedepannya saya dan Vena juga, insya Allah rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau dibilang sensasi buat hidup saya mungkin termasuk sensasi ya, karena nggak pernah nyangka kan dapat jodohnya kan dari rambut yang lagi ada sensasi. Jadi ya seneng aja, ternyata kita bisa ngelewatin semua ujian kehidupan berdua. Jadi yang awalnya aku jujur sama Abi itu termasuk orang yang takut ya sama Abi karena pemberitaan Abi, tapi justru sekarang aku orang yang paling tahu ya. Meskipun 6 bulan seperti aku bilang, 6 bulan kayak 6 tahun karena kita intens, kita komunikasi terus, dan yang paling jelas adalah aku sama Abi itu semuanya karena Allah. Jadi benar-benar ngerasa karena dituntun sama Allah, ya yakin aja. Karena keyakinan itu aku bilang sensasi apapun kita rasakan sebagai berkat. Ya, sebagai orang tua, saya senang sekali. Acaranya udah selesai, lega. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.